Selamat hari Minggu, saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Hari Minggu ini, gereja kita, gereja suku, merayakan hari Minggu Jubilate, yang artinya bersuka cita. Dan firman Tuhan yang dibagikan adalah dari Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18. Berbicara dan bertemakan Yesus adalah gembala yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya mengingat gembala, saya teringat ketika saya masih SMP. Saat itu kampung kami ada di Samosir. Dan di sana saya melihat beberapa orang, kebanyakan memelihara atau memiliki kerbau, lembu, dan lain-lain. Dan setiap orang yang memiliki lembu, yang memiliki kerbau dan lain-lain itu akan digembalakan dengan baik peliharaannya. Pagi diantarkan ke padang yang berumput hijau, kemudian sampai sore hari kerbau atau lembu tersebut akan dibawa lagi kembali pulang. Bahkan orang Batak, saya pernah mendengar seseorang teman juga pernah mengatakan, ketika menjadi pengembala, tanggung jawabnya sangat besar. Bahkan orang tua Batak mau yang ngomong ceplas-ceplos dengan mengatakan, umarga doh horboi daripada ho. Artinya apa? Lebih berharga kerbau itu daripada dirimu. Unang bain sampai male-male, unang be sampai luka. Jangan buat sampai lapar, jangan buat sampai luka. Karena kenapa? Kalau kerbau bisa dijual harganya mahal. Dari sini saya melihat dari ungkapan ini terkadang terlihat bahwa peliharaan itu seperti lebih berharga daripada anaknya sendiri yang menjadi gembala. Terkadang memang ngeri ya ungkapan-ungkapan orang Batak. Namun sesungguhnya bukan seperti itu. Maksudnya supaya anaknya, orang yang menggembalakan ini lebih bertanggung jawab lagi. Bayangkan, kelaparan, luka tidak diizinkan. Apalagi kalau sempat terjatuh ke jurang dan mati. Saya yakin anaknya yang mengembala mungkin tidak berani pulang ke rumah atau bersembunyi. Bukankah demikian? Firman Tuhan juga di hari ini berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Ada 2 poin penting yang mau saya bagikan dari teks ini. Yang pertama, 2 kali Tuhan Yesus mengklaim, menyatakan, mendemonstrasikan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, kita dapat melihat di ayat 11 dan di ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah gembala yang baik. Dari 8 ayat ini 2 kali dia sebutkan Dia adalah gembala yang baik. Apa alasan Tuhan Yesus mengklaim, mengatakan dirinya gembala yang baik? Kalau ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik. Gembala baik ini disebutkan dengan 2 ciri. Yang pertama di ayat 11 adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan gembala yang tidak baik atau seorang upahan dikatakan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu sehingga singa menerkam dan mencerai-beraikannya. Artinya apa? Gembala yang baik menjaga, memelihara, menuntun, membawa pulang, membuat nyaman domba. Bahkan ketika ada serigala, pasti manusia takut dengan serigala, harimau, dan yang lain-lain. Kalau kita kembali ke PL, bagaimana Daud dikatakan semua murid singa dan semua yang mengancam domba-domba itu, kukoyakkan mulutnya, kuhancurkan. Supaya apa? Domba-dombaku itu selamat. Begitulah gembala yang baik. Bahkan nyawanya pun dipertaruhkan untuk domba-dombanya. Kenapa sih domba ini rentan sekali terhadap bahaya? Banyak ya pengetahuan buku-buku yang kita baca, bahkan hasil riset mengatakan domba itu memang hewan yang sangat lemah. Bahkan jarak pandangnya juga hanya dekat. Sehingga ketika ada jurang di depan, dia bisa saja berjalan dan tidak sadar jatuh. Bodoh. Kadang juga apa? Tidak kebal terhadap serangan.
tidak tahu menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, gembala domba selalu berjalan di depan. Gembala selalu menggunakan gada dan tongkat. Supaya apa? Itu adalah alat yang digunakan untuk melawan serigala, hewan-hewan liar, siapapun yang ingin mencuri kawanan domba tersebut. Yesus gembala yang baik. Dia mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam kehidupan nyata, dalam sejarah pendebusan, orang-orang percaya adalah gembala, adalah domba-domba Allah. Bahkan kita lihat dijelaskan Tuhan Yesus, domba yang tidak hanya di kandang. Bukankah ini menyatakan domba lain, yaitu umat Israel dan non-Israel? Di luar kandang, bukankah ini menyebut non-Israel? Dia tetap mengembalakannya. Dan kita lihat dalam sejarah penebusan, dia memberikan dirinya mati menebus dosa kita. Karena kenapa? Karena dia mengasihi domba-dombanya. Domba-dombanya yang sebentar lagi berjalan menuju kebinasaan dan neraka. Namun Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian mereka. Oleh karena itu, dia rela mati di kayu salib, memberikan nyawanya. Bukankah ini cinta yang begitu dalam? Banyak orang yang katanya mencintai. Jika di orang kaya, mungkin kamu happy ketika dikatakan ada seorang laki atau wanita mencintaimu, memberikan kamu iPhone, uang bulanan, bahkan juga apartemen, mungkin kamu akan bahagia. Tapi coba tanya, mau nggak dia mati untuk memberikan nyawanya? Kemungkinan besar belum tentu mau. Jadi kasih yang paling tinggi adalah ketika seseorang memberikan nyawanya. Yesus disebut adalah gembala yang baik karena dia mau memberikan nyawanya, mau mati, mau ambil resiko untuk domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Yang kedua, Yesus disebut gembala yang baik karena apa? Kita lihat di ayat 14. Karena dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Pengenalan yang bagaimana sih yang dimaksud? Firman Tuhan menjelaskan, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Jadi pengenalan yang dimaksudkan di sini adalah pengenalan yang begitu dalam. Bagaimana Bapa mengenal Yesus dan Yesus mengenal Bapa, demikian juga Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Dia. Bukankah ini menunjukkan suatu hubungan, relasi yang erat, yang terikat, yang sungguh-sungguh saling mengenal? Dikatakan tidak ada satupun melihat Bapa selain Yesus. Tidak hanya melihat, mengenal, bahkan ia mengenal Bapa. Begitu dalamnya pengenalan Yesus kepada orang-orang percaya, kepada domba-dombanya. Tiap domba-dombanya ia kenal. Sekalipun bersembunyi di bawah dunia orang mati sekalipun, dia tahu, dia kenal. Sekalipun kita pandai membuat topeng di wajah kita, menyembunyikan jati diri kita, dia mengenal. Dan bukan hanya itu. Mungkin banyak orang yang mengatakan kita jahat. Mungkin banyak penilaian orang tentang hidup kita. Namun ingat, ada satu yang mengenal kita. Pribadi yang sangat mengenal kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi gembala yang baik pertama adalah gembala yang menyerahkan nyawanya. Yang kedua, yang mengenal dombanya. Dan dombanya pun mengenal dia. Jika ada gembala yang tidak mengenal dombanya, dia bukanlah gembala yang baik. Itu poin yang pertama. Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik. Dan alasan dia mengklaim. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa mengasihi dia. Dan kematian Tuhan Yesus itu, jika dia memberikan nyawa, itu adalah kerelaannya. Banyak orang yang mengatakan kalau Yesus anak Allah, mengapa sih Yesus mati di kayu salib? Apakah Allah tidak berkuasa? Jika dia Allah, kenapa dia mati? Poin ini mau menangkis pernyataan-pernyataan yang mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus dengan jelas mengatakan dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Tidak ada satupun yang mengambilnya dan itu akan kembali lagi kepadanya. Jika dia adalah Allah, pasti dia bisa memberikan nyawanya dan mengambil kembali.
Jadi ini jelas, kematian Yesus di kayu salib itu bukan karena kutuk. Banyak orang bilangnya kematian Yesus di atas kayu salib adalah kutuk. Karena kutukan, karena dia tidak baik, pasti karena kesalahan, karena dia tidak layak. Salah. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Jika ada pemahaman yang mengatakan begitu, dipatahkan oleh firman Tuhan melalui Yohanes ini. Ini mau menyatakan apa? Tuhan Yesus memiliki nyawanya sendiri, dia bisa hidup dan mati karena dia adalah Allah. Dan dia memberikan nyawanya secara sukarela untuk membuktikan bahwa dia mengasihi domba-dombanya. Jelas ayat ini mau meneguhkan bagian yang pertama bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah anak Allah sendiri yang memiliki kehidupan itu sendiri, yang memberikan nyawanya secara sukarela dan akan menerimanya kembali ketika dalam kebangkitan yang di hari yang ketiga. Sekarang bagaimana aplikasinya untuk kita? Dalam kehidupan ini, gembala sering sekali digambarkan dengan para pendeta, para sintua, para jemaat, para pelayan Tuhan maksud saya. Bagaimana kita? Sudahkah kita menjadi gembala yang baik? Beranikah kita memberikan nyawa kita untuk jemaat-jemaat kita? Gembala yang baik memberikan nyawanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Atau selama ini kita hanyalah gembala yang minta-minta perpuluhan terus, yang minta-minta terus bantuan pembangunan gereja, bantuan uang dan lain-lain. Sementara jemaat kita di sana kelaparan, butuh makanan, butuh firman Tuhan, berlelah berletih seperti domba yang tidak bergembala, di mana dia susah cari hidupnya, susah. Terus ada juga memang yang kaya tapi tidak tahu arti hidup sehingga hidupnya terlunta-lunta. Apakah kita pernah memiliki mata seperti Tuhan Yesus melihat mereka domba yang tanpa pengembala? Atau selama ini kita mengunjungi rumahnya hanya minta uang tahunan, hanya menuntut mereka untuk ikut ibadah rumahan? Sudahkah kita memberi mereka makan, yaitu firman Tuhan? Menjaga mereka, mendoakan mereka, mengunjungi mereka, menjaga seluruh umat Tuhan ini dari ajaran sesat, menjaga mereka dari apa? Kesesatan, bahkan apa? Melihat pertumbuhan iman mereka. Apakah mereka makin percaya atau makin terhilang? Apakah mereka sudah mengalami keselamatan, sudah menerima hidup baru? Yang kedua, dalam gereja yang besar, saya sering sekali melihat banyak pendeta yang tidak mengenal jemaatnya. Bukankah ini mengerikan? Sama seperti tadi Yesus bilang gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Dombanya juga mengenal dia. Jangan hanya domba mengenal Anda, hai pendeta-pendeta, tapi Anda lupa tidak tahu siapa jemaatmu. Bayangkan kamu satu pendeta memegang 100 kakak dan yang lain-lain. Sudahkah kamu kunjungi satu persatu jemaatmu? Sudahkah kamu tahu nama mereka? Sudahkah kamu mendoakan mereka satu persatu dalam tiap waktu kamu melayani mereka? Atau hanya domba-dombamu yang mengenal dirimu? Dan pengenalan mereka kepadamu hanya tahu namamu saja, ini pendeta kami. Tapi mengenai hidupmu, teladanmu, kasihmu, dan juga pengembalaanmu kepada mereka tidak mereka rasakan. Tuhan Yesus menuntut gembala yang baik, memiliki ikatan dan hubungan kepada domba-dombanya. Bukankah menjadi seorang gembala itu adalah tuntutan yang sangat besar, memiliki tanggung jawab yang sangat besar? Saya kira ketika kita menjadi pendeta, menjadi pemimpin jemaat, kita memperoleh ucapan syukur dari mereka, kita memperoleh banyak berkat dari Tuhan, kita menikmati itu. Apakah kita pernah nggak merasa berdosa menikmati itu semua dan kekayaan fasilitas gereja, namun jemaat yang Tuhan percayakan kita terlantarkan? Pernah nggak kita merasa berdosa? Atau kita sudah tidak peka lagi terhadap hal tersebut? Baik mak, pokoknya hari Minggu, pamasuan apalagi pernikahan, baptis, semua sudah kulayani, kateisasi, juga ke rumah-rumah, ibadah rumah. Kalau untuk mendoakan mereka, dan pola. Ketika mereka sudah melanggar gereja, baru kita pinsang. Apakah sudah kita gembalakan sebelum mereka terjatuh dalam kesalahan dan dosa? Jangan bawa jemaatmu ke dalam kesesatan. Tolong mereka, balut yang terluka, bawa pulang yang sesat, beri mereka makan.
Ajar mereka, tolong mereka. Dan dalam kehidupan berumah tangga juga, orang tua ayah sebagai gembala di rumah, sebagai pemimpin, sudahkah kita juga mengasihi dan mengenal anak kita satu persatu? Tiap-tiap anak memiliki ciri khas kepribadian masing-masing. Kita tidak boleh mensamaratakan mereka ketika mendidik. Sudahkah kita mau mengasihi mereka dengan memberikan apa yang ada pada kita? Dalam keluarga tidak cukup hanya memberi uang. Waktu, kasih sayang, perhatian itu sangat penting juga untuk anak-anak kita. Bukankah kita bertanggung jawab kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki seorang anak? Mari kita, para pemimpin-pemimpin, baik itu di rumah, yang mengembalakan bahtera rumah tangga, secara khusus pendeta, majelis, pemimpin gereja, siapapun sebutannya untuk pemimpin gereja, jadilah gembala yang baik. Jangan nanti ketika Tuhan Yesus datang, apa yang sudah Dia percayakan kepada kita, gagal kita kerjakan. Kita diangkat sebagai gembala, namun gembala agung hanyalah Dia. Harusnya kita meniru teladan Dia. Mari kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, juga menyadari Yesus gembala agung yang sangat baik. Jikapun nanti ada kekecewaan, pendeta, pemimpin gerejamu tidak sesuai, ingat, kamu punya Yesus yang adalah gembala yang baik. Dia pasti akan memeliharamu, mencukupkan kebutuhan dan makanan, membawamu ke padang yang berumput hijau, menolongmu, kau yang terluka akan diobati, dan memperhatikan kehidupanmu 24 jam, setiap hari, setiap jam, setiap detik. Maka jangan takut. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Yakinkan Dialah gembalamu, satu-satu gembala, penjaga, dan juga yang akan membawamu jalan, menjalani kehidupan ini sampai pada kembali ke Bapa, hanya melalui jalan Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Marhapo samaho tu Yesus Tuhatai, memberikan nyawanya pun Dia mau. Masa hal-hal duniawi Dia tidak mau memberikan? Asal kita percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, dan mau dituntun oleh Dia. Jangan bandal. Sering sekali Tuhan menuntun ke A, mungkin kita agak suka, Tuhan mau ke B. Jangan pernah tolak pimpinannya. Dia akan membawamu ke padang yang berumput hijau. Kiranya kita semakin mau menjadikan Yesus satu-satunya pemimpin, pengembala yang pasti akan selalu bersama kita. Tidak perlu takut, Dia berjalan di depan, bukan di belakang, di depanmu. Jika Tuhan di pihakmu, apakah lagi yang kamu takuti? Jika Tuhan bersamamu, apakah lagi yang kamu khawatirkan? Mari bersuka cita di Minggu Jubilate ini, karena Yesus adalah gembala yang baik yang akan terus memimpinmu. Ingat, nyawanya saja Dia berikan, dan Dia mengenal kamu, bahkan sebelum kamu dan seluruh hari-hari yang masih tertulis dalam kitab dan belum tertulis, Dia sudah mengenalmu. Yang kedua, bersukacitalah hai pemimpin-pemimpin gereja. Kamu sudah memiliki satu teladan, satu panutan, yaitu Tuhan Yesus. Maka kerjakanlah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Mari kita bersukacita dengan kasih Allah yang begitu besar, yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan oleh siapapun. Ketika memahami ini, bukankah kita bersyukur menjadi orang Kristen? Maka hati kita harus meluap-luap dengan syukur dan mengatakan, terpujilah Allah yang sudah mengasihi saya. Bukan hanya mengasihi, memberikan nyawanya untuk saya. Apakah selesai? Tidak. Yang menuntun saya sampai akhir hayat saya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Gembala yang baik. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita bersukacita di Minggu Jubilate ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.